Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 16 ayat 8 demikian. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara sekalian, dosa, kebenaran, dan penghakiman adalah tiga hal yang berkaitan dan sangat penting, tetapi tidak bisa kita pahami tanpa pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karya keselamatan bagi umat manusia dan kembali ke dalam kemuliaan, Roh Kudus datang untuk menginsyafkan kita akan ketiga hal penting tersebut. Menginsyafkan artinya menyingkapkan, membuktikan, atau meyakinkan. Yang pertama, Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa. Mengapa? Karena orang berdosa tidak mampu menyadari bahwa dirinya berdosa. Sebab dosa sudah menjadi natur kita sejak masih berada di dalam kandungan. Walaupun kita sadar, kita cenderung menyembunyikan atau tidak mengakuinya sebagai dosa. Bahkan ketika sudah terbukti berdosa pun ada orang yang enggan mengakuinya. Padahal, kesadaran akan dosa adalah langkah awal yang membawa kita kepada keselamatan. Sebab tanpa kesadaran akan dosa, kita juga tidak sadar bahwa kita membutuhkan penebusan dan oleh karenanya juga tidak merasa perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal, ketidakpercayaan adalah akar dosa. Puji Tuhan, Roh Kudus hadir untuk memberikan kesadaran yang mendalam akan dosa. Yang kedua, Roh Kudus menyatakan kebenaran. Saudara, kesadaran yang mendalam akan dosa, jika tidak disertai kesadaran akan kebenaran mengenai pribadi dan karya Kristus, hanya akan membuat kita frustasi karena tidak ada jalan keluarnya. Karena itu, selain menyingkapkan dosa, Roh Kudus juga menyatakan kebenaran bahwa Kristus telah mati disalibkan untuk menebus manusia dari dosa dan maut, dan bahwa kita bisa diselamatkan jika kita percaya dan menerima Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yang ketiga, Roh Kudus meyakinkan kita akan penghakiman. Penghakiman yang dimaksud adalah penghakiman bagi orang berdosa di dunia saat ini maupun pada akhir zaman di hadapan tata pengadilan Kristus sebagai konsekuensi logis karena Allah Maha Kudus. Kabar baiknya adalah penguasa dunia ini, yaitu iblis dan roh-roh jahat, telah dihukum. Walaupun selama dunia ini masih berputar, mereka masih diberi kesempatan untuk mencobai dan menggodai manusia. Tetapi sebenarnya mereka telah dikalahkan oleh salib Kristus. Jadi, orang percaya tidak perlu takut dan terintimidasi oleh kehadirannya yang nampak penuh kuasa dan selalu berusaha menjatuhkan kita. Saudara, semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus bukan hanya agar kita percaya dan diselamatkan, melainkan juga agar dapat menikmati hidup sebagai anak-anak Allah yang senantiasa berkemenangan. Masalahnya adalah apakah kita mau membuka hati untuk pekerjaan Roh Kudus. Amin.